semua bakal merapat ke 02. Saya yakin kalau Prabowo attitude-nya bagus, dia merapat PDIP, dia rangkul, Puan jadikan menteri, kelar saudara. Nah, iya, Yakin. iya, Aman iya, Indonesia. iya, Relatif benar. aman ya. Khilafah akan menjadi-jadi, akan edan. Ya, keras nanti ya, sapu bersih ya, Islam radikal, teroris itu, wah ngeri itu nanti ya. Itu tuh bisa terjadi kayak macam zaman PKI itu ya, dijemputin satu-satu itu saudara. Ngeri ya. Dan Ngeri, kita karena tidak khilafah tahu pasti Pak, marah sekali dengan Prabowo khilafah ini kan, apalagi kalau Prabowo berhasil merangkul PDIP kan, Maruf Amin gigit jari saudara, gigit titik barang saudara ya. Mengganggu kualitas demokrasi kita. Jadi ketika tadi saya bilang demokrasi itu harus dijaga, jangan sampai ada yang melakukan penyimpangan yang bisa membuat kualitas proses pemilihan menjadi menurun karena hasilnya tidak mencerminkan keinginan rakyat, tapi mencerminkan tekanan-tekanan atau imbalan-imbalan yang diberikan. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Jadi kita harus sadar kalau ada yang penyimpangan begitu, laporkan Bawaslu, laporkan tim hukum, supaya bisa dikoreksi, supaya sistem kita diperbaiki terus-menerus. Ya. Oke, luar biasa ya. Nah, nih. Terakhir ya. Itu ya. Silakan, kompor masuk, jeblok dulu. Kompor panggilan. Silakan dijeblokin dulu kompornya. Shalom Pak. Shalom, Ya, Pak Teddy. mantap narasi-narasinya Pak. Ya. Cuma Pak, saya cuma sarankan bagi yang ada di Zoom maupun di YouTube, belajar sejarah dulu keluarganya Prabowo, kemudian dia masuk ke militer sampai sekarang ini. Itu supaya diskusi bagus gitu. Supaya kita tidak ada penafsiran yang sifatnya jelek gitu. Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada teman-teman. Belajar sejarahnya, ceritanya. Dan supaya kita benar-benar narasi kita mau mendengar secara sistematik bagaimana ya dasar dia baru sampai dia mau ke presiden ini gitu. Ya, supaya diskusi kita ada progresif. Ya kemudian Pak yang menarik sebenarnya ini yang saya perhatikan adalah proses hukumnya kan karena dari PTN-nya tim pemenangannya PDI Perjuangan mereka menggunakan siapa yang ada lubisnya itu. Tapi baguslah kita jangan langsung uh, mau mengatakan karena sudah kalah atau masa menuntut begitu. Anggaplah bukan begitu. Kali kan negara kita negara hukum. Baru kita teman-teman di sini mau melihat itu secara akademis bagaimana proses pemilu itu ya. Pemilu itu dikatakan ada kecurangan, maka adalah klaim-klaim menggunakan klaim-klaim hukum untuk apa supaya pemilu itu diulang lain sebagainya. Ya ada saya maksudnya tadi yang todung mulia lubis itu Pak menyangkut sirekap itu kan mereka menuntutkan secara hukum tapi baik itu bagus tapi kita lihat secara akademis lah bukan kita langsung persuah sudah kalah kok begini gitu. Mau nuntut begini bagus kita lihat oh begini proses hukumnya kemudian ada juga perkataan Ganjar untuk di DPR itu MPR DPR tapi membutuhkan berapa per 3 daripada anggota DPR untuk apa itu ada istilah saya sudah lupa istilahnya itu untuk mendiskualifikasi pemilihan umum itu. Nah ini pemahaman saya supaya ada diskusi yang memberikan nilai tambah bagi kita secara proses hukum itu Pak. Nah inilah pemahaman saya tentang apa yang terjadi di dalam rangka pemilihan umum yang terjadi sekarang ini Pak. Kemudian kita lihat fenomena yang baru-barusan ini adalah harga beras naik. Nah itu juga tapi saya tidak mau bawa ke ranah bahwa karena Prabowo, karena Ganjar atau karena siapa. Sekarang harga cabai Pak melambung, harga beras langsung melambung dari 10.000 ke 16.000.
Sekarang teman-teman di Jakarta tuh telepon atau teman lihat di itu beras udah jarang kita mau ketemukan di Jakarta. Tetapi ini bukan provokasi, benar. Coba teman-teman dari sini juga akan memilih, oh iya benar, Abdul Permesta, beras sudah jarang dicari di Jakarta. Nah, sekarang dari pemahaman-pemahaman itu kita jawab secara ekonomi atau secara politik. Tetapi penjelasannya sifatnya sedikit akademis lah. Itu yang saya mau supaya kita ada sedikit nilai-nilai tambah di dalam diskusi-diskusi kita itu. Ya, itu Pak, pemahaman saya untuk mau melihat itu ke Prabowo-nya itu di dalam rangka dia mau menuju RI 1. Nah, terima kasih Pak Paul. Ya, ini ada yang komentar bagus ya. Partai mana yang mau gigit jari 5 tahun ke depan? Semua bakal merapat ke 02. Saya yakin kalau Prabowo attitude-nya bagus, dia merapat PDIP, dia rangkul, Puan jadikan menteri, kelar saudara. Nah, iya, Yakin. iya. Aman iya, Indonesia. Iya, Relatif aman ya. Khilafah akan menjadi akan edan. Ya, keras nanti ya, sapu bersih ya, Islam radikal, teroris itu, wah ngeri itu nanti ya. Itu tuh bisa terjadi kayak macam zaman PKI itu ya, dijemputin satu-satu itu saudara. Ngeri ya. Dan Ngeri. kita Karena tidak Khilafah tahu pasti Pak. marah sekali dengan Prabowo Khilafah ini kan. Apalagi kalau Prabowo berhasil merangkul PDIP kan. Maruf Amin gigit jari saudara, gigit titik barang saudara ya. Titik jorok nggak ya? Nggak apa-apa ya, nggak jorok ya saudara ya. Nggak jorok. Kalau saya kan Pak, saya khawatir Pak, jikalau Prabowo menyatu dengan PDI, itu lagi saya lagi kadang-kadang kita salah analisa ya. Kenapa jasanya Megawati terhadap Prabowo luar biasa Pak di luar dalam biasa. ya Semua sudah dalam iya, luar sejarahnya, biasa. karena Prabowo dulu tidak diberikan paspor dulu untuk Ya, masuk Indonesia, cuma ya, Megawati betul, yang itu betul, ada sejarahnya ya Pak, saya betul. udah Ya, lupa ya, tahu benar saya atau itu. salah saya nggak tahu ya Itulah Pak. sebabnya Prabowo tidak marah dengan Megawati ketika di Megapro terus dibohongin gitu kan. Dia nggak marah. Harusnya kan dia marah dong. Waktu kan dia punya suratnya kok, janjian kok. Ya kan, ini surat perjanjian. Kali ini Mega jadi ketua, dia jadi wakil. Berikutnya PDIP harus jadi wakil, dukung saya. Dia punya suratnya kok waktu itu kan. Ternyata kan enggak kan, bohong semua kan. Megawati itu sering mengingkari perjanjian loh. Ini DC, terima kasih DC Amerika. Megawati itu sering mengingkari janji loh saudara setelah dia berkuasa. Maaf ya, jadi jumawa loh Megawati itu. Ya, dulu dia, wah saya tuh begitu kagum dengan dia. Kenapa saudara? Ini orang disakiti, ini orang dicaci maki, ini orang difitnah, diem aja. Kerja terus ya, dia terus jalan terus ya. Tanpa kepastian. Oh itu kan dia berdiri di atas gelas kaca itu dia saudara ya. Bisa kapan saja remuk itu di bawahnya dia itu. Ya kan? Ngeri itu saudara ya. Tetapi setelah itu tadi orang ya, karena dia tidak berdamai. Orang yang tidak bisa berdamai dengan masa lalunya ketika dia punya power, maka dia akan gituin orang lain, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia nuduh-nuduh Jokowi Orde Baru, sebenarnya dia sendiri, saudara ya, yang otoriter loh, saudara. Oh ini buktinya dia ngajakan anaknya karena nggak laku, karena nggak laku. Siapa yang kemarin-kemarin Adrian ya, tapi itu bulu. Buktinya ya dia tidak melakukan meritokrasi katanya. Ya iya karena nggak laku, saudara. Bukan apa-apa. Puannya nggak laku, ya kan? Megawati juga nggak pinter. Megawati itu bisa jadi presiden, bisa naik karena dia pelaku penderita, korban penderita. Dia adalah korban penderita, makanya dan dia diam, ya, tidak melakukan perlawanan, sehingga rakyat membela dia. Sekarang nggak mau rakyat membela dia. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya karena merasa tidak bersama dengan rakyat kecil lagi, apalagi menghina tukang bakso. Ya kan? Kalau tadi masalah harga beras, pendapat saya tetap sama Pak Teddy. Yang diperbaiki bukan harga berasnya, yang diperbaiki adalah perekonomian rakyatnya. Ya, bukan harga berasnya. Ya, kenapa sih harus makan beras? Pertanyaan gitu kan. Dulu ya,
di Papua tidak wajib makan beras. Sekarang kalau nggak makan beras, nggak makan. Dulu di Kupang, nggak perlu beras, Pak. Mereka semua pakai apa? Apa, Pak? Papeda, Pak. Enak kok papeda, kenapa harus makan beras kita? Papeda enak, siapa bilang? Kamu makan beras, penyakit gula tinggi di Indonesia. Beras itu bagi petani, nelayan. Kalau kamu kerja di kantor, jangan makan beras, jangan makan nasi, saudara. Kalau kamu kerjanya nelayan, kamu kerjanya kuli songgol, tukang beca, oh makanya beras. Kalau kamu kerjanya di kantor, ya, kamu jangan makan beras. Bahaya kamu, saudara. Ya kan? Papeda yang benar, sehat. Ya, lebih sehat makan papeda, percaya saya, saudara. Karena kamu makannya beras, makanya kamu sakit-sakitan. Nih, ada nih, yang ilmu akui saja lah Prabowo pasti menang. Ya nih, silakan, akui saja. Halo Om semuanya, Pastor, Pak Om Teddy. Begini ya, saya tambahkan informasi. Itu Prabowo, itu benar pada waktu Duta Besar Singapura LPB. Dia ketemu langsung direct. Bagaimana Pak Jenderal? Kan atasan dia itu, dia mayor, Prabowo masih kapten. Waktu sama-sama sekolah ke Amerika. Jadi pada waktu itu LBP bilang, pulang aja kau, buat paspor kau, visa kau, hidupkan lagi. Tenang aja kau. Waktu itu kan Gus Dur, presiden. Baru selanjutnya Megawati. Jadi kalau Megawati cerita itu, ya pokok bambu lah itu. Mana ya pokok bambu? Aceh bullshit itu. Jadi, kalau kita lihat situasi pada waktu itu sangat jelas. Terkonfirmasi dengan jelas bahwa Prabowo itu dibantu oleh LBP. LBP sendiri dengan Megawati nggak cocok. Golkar itu kan. Cuman karena LBP itu otaknya lumayan encer, sehingga si Tante itu nggak bisa macam-macam. Artinya siap untuk bermetamorfosa. Artinya bahwa benar itu si LBP yang berperan. Bukan si Megawati. Omong kosong tuh dia bilang kalau nggak ada saya Prabowo Ciloko. Kenapa? Itu benar sekali itu. Bukan saya membela-bela LBP atau Prabowo. Food estate itu kan dihantam apa sekjennya PDI. Apaan itu food estate? La ilaha illallah. Itu kan benar-benar luar biasa itu. Walaupun programnya dari Menteri Pertahanan itu disetujui, itu undang-undang loh katakan. Food estate itu luar biasa tuh. Food estate itu kan jangan dilihat harinya sekarang. Ya kan, food estate itu sama dengan Pak Harto. Ingat, pada waktu Krismon negara kita, seluruh tanah-tanah kosong diberdayakan untuk apa? Untuk membuat pertahanan. Pada waktu itu tadi, ayo rame. Ayo ingat, saudara sekalian yang itu benar-benar berbiasa untuk masa production. Itu kan seluruh Indonesia. Kenapa? Indonesia ini lahan tanah kosong terkenal tuh. Malah Papua dikatakan lunas. Ada ingat namanya apa itu? Era Jokowi pertama. Itu Papua dulu lunas, bukan Jawa Barat. Sekarang lain-lain termasuk Sulawesi Selatan. Lumbung beras, kalau lumbung beras itu apa? Itu kan luar biasa itu. Jadi kalau kita lihat aja ya, kita ini kadang-kadang lebih banyak apa tuh? Hipokai, saya udah munafik, udah munafik, bohong dusta itu udah dia aja. Jadi maaf ya, kawan-kawan yang baik hati, baik untuk maupun dengarkanlah apa yang dikatakan Budi. Ya, lainnya dulu, lanjut.